Bagaimana sikap kita menghadapi tahun baru Masehi yang bukan tahun baru Islam? Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Tanpa terasa kita sudah di awal tahun daripada tahun Masehi 2022. Tepatnya tanggal berapa nih? 5 Januari 2022. Menyikapi daripada pertanyaan-pertanyaan yang selalu dituturkan di awal tahun, bagaimana sikap kita menghadapi tahun baru Masehi yang bukan tahun baru Islam? Apakah boleh kita merayakannya, menyambutnya dengan suka hati dan sebagainya, seperti kita menyambut tahun baru Hijriyah daripada bulan Muharram? Ya, ini kan banyak nih pertanyaan seperti itu tiap tahun, padahal udah ada jawabannya, tapi nanya lagi. Inilah kita manusia kadang sering lupa. Jangankan pertanyaan yang setahun sekali, pertanyaan yang setiap hari ditanyain, dijawab, besok nanya lagi. Alhamdulillah, berarti kita punya sifat lupa. Berarti lupa bagian daripada nikmat Allah. Ya, jangan disangka lupa itu penyakit. Enggak, itu lupa merupakan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kenapa lupa itu bagian daripada nikmat? Karena dalam hadis dikatakan rufi'al qalamu an salasin, diangkat penanya Allah dari 3 golongan. Artinya 3 golongan ini ketika melakukan sesuatu tidak dicatat oleh Allah. Tidak dicatat oleh
Allah. Nah, termasuk salah satunya dalam satu riwayat orang yang lupa. Orang yang lupa sampai dia ingat kembali. Contohnya ada orang yang lupa sholat. Betul? Ini nggak sengaja berarti kan? Nggak sengaja, nggak dibuat-buat. Emang lupa banget. Pertama, karena kondisi di ruangan kerja, tidak melihat suasana daripada siang hari dan sore hari. Yang kedua, karena kesibukan kerja, yang sehingga jangankan ingat waktu sholat, sampai makan pun dia lupa karena saking sibuknya kerja. Ya, kan terjadi seperti itu kan? Nah, dia orang muslim. Kalau di rumah rajin sholat, tapi kalau di kantor kadang suka lupa waktu. Bukan lupa sholatnya, lupa waktu. Ya, datang kerjaan jam 11 siang menjelang zuhur. Dia nolak, nggak mungkin karena sudah jadi kewajiban. Ya kan? Akhirnya dia kerjakan dengan fokus, dengan serius. Dia nggak melihat waktu lagi jam berapa. Dia nggak melihat suasana lagi apa sudah siang atau sudah sore. Selesai pekerjaan, hujan. Oh. Alhamdulillah. Selesai pekerjaan, ternyata melihat waktu udah jam 3:30 sore. Bablas tuh 3 jam lewat begitu saja karena sibuk dengan kerjaan. Ya, berarti dia lupa waktu sholat. Ketika dia ingat ternyata dia meninggalkan sholat johor karena kerjaannya, ini nggak dosa. Kenapa? Karena nggak disengaja. Yang kedua, karena dia dapat pekerjaannya itu sebelum waktu sholat. Jam 11 kan belum johor, berarti belum terkena kewajiban sholat johor dia. Lain cerita kalau dia dapat tugas setelah dengar azan johor. Allahu Akbar, azan, datang tugas dari bos. Nih kamu kerjain, pokoknya harus selesai sekarang juga. Bingung begitu kan? Nah, ketika dia dengar azan, berarti sudah terkena perintah sholat. Maka mau nggak mau dia harus sholat dulu, harus mengebelakangi daripada kerjaan manusia. Kenapa? Sudah datang perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Allah harus didahulukan daripada perintah manusia. Tapi gambaran yang pertama kan belum kena sholat johor dia. Ya, jam 11 tiba-tiba ada kerjaan yang menumpuk, ia harus diselesaikan. Lihat jam, oh jam 11 bisa lama johor, tinggal sejam lagi, kali kelar sejam gitu kan. Ternyata nggak kelar-kelar, sampai berlarut-larut, sampai 3:30 baru selesai. Nah, berarti ketika dia lupa, itulah nikmat dari Allah, sehingga dia tidak ditulis orang yang meninggalkan sholat di luar waktunya. Kenapa? Lupa. Berarti lupa itu bukan penyakit. Lupa itu nikmat dari Allah. Lupa. Itu kalau lupanya sekali. Lupa mulu belum namanya. Dikit-dikit lupa. Ya, itu. Nah, kira-kira. Nah, jadi menanggapi sikap kita umat Islam menyambut tahun baru Masehi 2022. Kalau kita merujuk kepada firman Allah tadi yang saya bacakan ayatnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa perintah berikutnya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan setiap diri kita ini apa yang sudah dikerjakannya untuk masa mendatang. Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sehingga Allah mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan saat ini untuk masa mendatang. Apa masa depan masih di dunia atau masa akhirat nanti ketika sudah meninggal dunia,
itu namanya lighat untuk hari esok. Hari esok ini banyak tafsirnya. Apa hari esok di dunia atau hari esok di akhirat. Intinya apa yang kita kerjakan harus selalu pertimbangkan untuk masa depan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang membahayakan masa depan kita, yang membahayakan akhirat kita, maka jangan dilakukan. Begitu kan? Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang punya manfaat untuk masa depan, yang membuat kita makin bahagia, makin beruntung, baik esok hari maupun di akhirat kelak, maka harus kita lakukan. Nah, itu makna daripada wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dari ayat tadi Allah memerintahkan kita untuk selalu banyak evaluasi. Apa evaluasi? Mengoreksi diri apa yang sudah kita lakukan untuk besok. Ya. Berarti yang namanya evaluasi berarti setiap pergantian waktu kita harus banyak evaluasi. Dari siang ke malam, dari malam ke siang lagi, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Ya, nah itu jadi nggak ada masalah pergantian tahun apapun. Yang penting ini mengingatkan kepada kita, itulah kehidupan dunia yang selalu berputar dan berjalan, tidak mungkin mundur ke belakang. Maka ketika terjadinya perubahan waktu, kita harus memiliki niat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Satu. Yang kedua, tahun Masehi ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kenapa? Karena tahun Masehi itu sudah ada sebelum tahun Hijriah. Ya, tahun Masehi sudah ada sebelum tahun Hijriah. Maka para ahli sejarah ketika mereka menandakan, membuat tanda akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hanya dalam sejarah tertulis 12 Rabiul Awal, betul kan? Tahun kelahiran, tanggal kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul. Tahun berapa kira-kira? Hijriah belum ada. Ya, belum ada. Hanya sepakat 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya nggak ada. Nah, sehingga ulama sejarah ini, para sejarah membuat gimana caranya biar terkenang sepanjang masa angka kelahiran Nabi, bukan hanya 12 Rabiul Awalnya doang. Sehingga ahli sejarah menisbatkan kelahiran Nabi dengan satu peristiwa yang sangat menjadi pelajaran, ya, sehingga itu menjadi salah satu bukti akan lahirnya manusia mulia. Itu apa? Tahun gajah. Ya, dinisbatkan kelahiran Nabi pada tahun gajah. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum Nabi lahir terjadi peristiwa pasukan bergajah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tetapi ulama sejarah nggak cukup sampai situ. Pokoknya harus ada penanggalan yang benar-benar menjadi tanggalan yang tetap, yang disepakati sepanjang masa, sepanjang abad. Maka mereka melihat, meneliti, ya, mensurvei tanggal 12 Rabiul Awal saat itu bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Berarti kan tanggalan Masehi itu sudah diakui oleh para ulama-ulama kita dan tidak dipermasalahkan. Kita menjadikan tanggalan Masehi tanggalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk menunjukkan, menanggalkan akan lahirnya Nabi bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah itu nama-nama hari. Nama-nama hari ini yang perlu kita sampaikan. Dulu
tahun 50-an sampai tahun 70-an, ya 1950-an sampai 1970-an, atau sebelumnya daripada 1940-an lah. Konon orang-orang tua kita dahulu ketika menyebut nama-nama hari yang jumlahnya 7 hari, itu nggak pernah mereka kenal yang namanya hari Minggu, nggak ada. Selalu mereka terbiasa menyebutnya dari orang tuanya, dari guru-gurunya, itu hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad. Jadi nggak kenal tuh mereka yang namanya hari Minggu. Sehingga 7 hari bukan dinamakan 1 minggu, tidak. Mereka mengenalnya 7 hari 1 pekan, bukan 1 minggu. Karena mereka belum kenal tuh nama minggu tuh belum ada. Yang di benak mereka hanya nama Ahad. Kenapa? Karena yang membawa ajaran Islam orang-orang Arab, para wali songo, orang yang luar biasa istiqomah dalam berjuang. Nah, disitulah mereka mengenalkan hari-hari melalui tanggalan Islam. Ahad hari pertama, nama Allah juga, Qul huwallahu ahad. Inilah yang benar-benar membentengi orang dulu dengan keyakinan tauhid. Ahad, 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 mengesahkan Allah. Ahad. Yang kedua Isnin, Itsnin, hari kedua. Hari ketiga Selasa, kalimat Salasa. Hari keempat Rabu, Arba'ah. Ya. Hari kelima Kemis, asal kalimatnya Khomsah, Khomis, Khomsah. Hari keenam Jumat. Hari keenam Jumat, tapi dinamakan Jumat. Kenapa? Karena berkumpulnya kebaikan dalam satu pekan. Dalam 7 hari semua kebaikan berkumpul di hari Jumat, maka dinamakan Jumat, perkumpulan kebaikan. Berarti itu hari ke-6. Hari ke-7 hari Sabtu, Sabtu Sab'un, Sabtu Sab'un, hari ke-7. Nah, itulah nama-nama hari Ahad, Senin, Selasa sampai Sabtu. Mulai tahun 70 kurang lebih atau di bawah 70, 65-an, mulai itu Zionis daripada Israel, Yahudi, Nasrani mulai menyebarkan racun mereka di seluruh pelosok negeri Indonesia. Dengan apa? Dengan menerbitkan kalender Belanda, ya, yang mengganti Ahad menjadi Minggu. Kenapa? Karena Minggu itu mengambil nama dewa mereka, yaitu Domingo. Domingo nama salah satu dewa mereka yang menjadi kebanggaan mereka. Akhirnya dengan duit miliaran rupiah saat itu, mereka punya rencana menggantikan seluruh kalender yang disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri Indonesia. Bertahun-tahun mereka cetak kalender sehingga Ahad menjadi Minggu. Selama puluhan tahun mereka nyetak kalender sampai sekarang kita. Akhirnya karena ulama-ulama pada meninggal, orang dulu yang biasa nyipta sudah pada meninggal, tinggallah masa-masa berikutnya yang nggak mengenal agama, hanya melihat kalender. Setiap melihat kalender tertulis Minggu, sampai di benak kita saat ini yang ada hari Minggu, bukan lagi hari Ahad. Kenapa? Secara otomatis mereka sudah merubah keyakinan orang Islam yang bertuhankan Esa Ahad, sekarang berganti dengan Minggu, yang artinya ya hari kelahiran Tuhan. Domingo, hari kelahiran Tuhan. Ya, inilah yang benar-benar menjadi ya perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan kita. Nah, maka saya ingin mengajak para teman-teman, para jemaah, ayo kita rubah kembali. Jangan lagi dibiasakan sebut Minggu, Ahad. Ya, kapan nih acaranya? Insya Allah Ahad. Apa tuh Ahad? Ahad habis hari Sabtu. Jangan bilang hari Minggu lagi. Ahad habis hari Sabtu. Gitu ya. Kalau ada yang nanya apa sih hari Ahad? Hari setelah hari Sabtu. Minggu dong. Ya itu Ahad namanya. Gitu.
Itu namanya ahad. Nah ini biar kita balikan lagi, kita perangi lagi tuh. Nggak perlu modal, nggak perlu keyakinan gitu ya. Nah ini luar biasa, Zionis benar-benar tuh memerangi dari dulu, ingin menguasai daripada negeri kita. Baik. Nah jadi dalam menyikapi tadi cukup kita mengambil firman Allah bahwa dengan adanya pergantian tahun mengingatkan kepada kita akan makin dekatnya ajal kita masing-masing. Makin dekat ajal kita masing-masing, maka persiapkan. Ya minimal bagi jemaah yang masih muda, minimal jangan sampai ninggalin sholat. Itu harus ada perubahan. Ya, pertahankan sholat dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, harus kita pertahankan sholat. Syukur-syukur kita bisa ngajakin orang sholat. Ya, dari mulai subuh sampai isya sholat. Kenapa? Kalau kita melihat daripada kegigihan para ulama-ulama, orang-orang yang soleh, kita nggak bisa ngikutin kegiatan mereka, nggak bisa. Ada orang soleh yang ibadahnya sama Allah setiap hari nggak lepas daripada baca Yasin 1000 kali. Bisa kira-kira kita 1000 kali Yasin sehari? Nggak bisa. Itulah Al-Habib, diantaranya Al-Habib Abdullah Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Ya. Yang kedua ada di antara mereka amalan ibadahnya itu daripada baca Quran. Di antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nggak lepas setiap hari baca Quran sampai 4 kali khatam sehari. 4 kali khatam Quran sehari. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran dalam sehari 8 kali khatam. Yang itu 8 kali khatam, 4 khatam siang hari, 4 khatam malam hari. Bisa kira-kira kita. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, amalan zikir beliau setiap hari nggak lepas daripada baca salawat 25.000 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 25.000 kali. Baca Allah 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 25.000 kali. Beliau yang begitu dahsyat ibadah zikirannya masih mengatakan dalam satu syairnya, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhyil izamar ramah. Kata Habib Abdullah tadi, ya Allah ya Tuhanku, saya ini gak punya amal apapun. Bayangin tuh, zikir yang udah 25.000 kali merasa gak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kullu zalam, setiap kebaikan kami itu hilang begitu aja sia-sia. Lakin lana fika amal, tapi kami tetap punya harapan kepadamu. Tuhyil izamar roma, engkaulah yang menghidupkan kembali tulang yang belulang. Artinya apa? Menurut kita mustahil, menurut Allah nggak ada yang mustahil. Ini sosok ulama yang benar. Udah zikirnya banyak, tapi merasa nggak punya zikir. Ibadahnya banyak, tapi merasa nggak punya ibadah. Orang sekarang baru hafal Quran aja udah merasa menguasai Quran, ya kan? Sehingga nyalahin orang dulu. Wah ini bid'ah, ini nggak bener, ini haram. Al-Quran nggak mengajarkan begitu, Nabi nggak mencontohkan begitu. Baru ngapal Quran doang 30 juz, ya kan? Itu juga baru kemarin ngapalnya. Imam Syafi'i 7 tahun udah ngapal Quran. Udah hafal Quran 7 tahun. 10 tahun sudah menghafal hadis Nabi dalam kitab Muwatta karangan guru beliau Imam Malik bin Anas. Tapi nggak pernah nyalain orang. Ya, inilah pentingnya kita berguru sama yang jelas sanadnya. Makanya para ulama kita ini, para habaib, selalu membiasakan mengawali majelisnya, mengawali pengajiannya dengan bertawasul kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Mereka sadar
bahwa mereka dapat ilmu, mereka bisa ngamal ilmu, mereka bisa ngajar ilmu karena orang-orang dulu. Dan ini perintah Allah. Dalam Al-Qur'an mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi ketika kita berdoa sama Allah minta ampun, jangan buat kita doang, tapi buat mereka yang telah mendahului imannya daripada iman kita. Berarti kan Allah nganjurin untuk selalu mengenang, mengingat, mendoakan orang-orang yang terdahulu mendahului kita. Jadi mereka sadar, makanya ilmu yang mereka sampaikan itu bermanfaat. Kenapa? Mereka sadar bahwa ini ilmu nggak didapati oleh dirinya, tapi dari guru-gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Sehingga ketika mengajarkan ilmunya nggak lepas bacain Fatihah dulu buat gurunya, Fatihah dulu buat para ulama-ulamanya. Begitu namanya arti tawasul. Ya arti tawasul. Bahkan bukan setiap mau belajar, setiap habis sholat pun pasti baca tawasul. Coba aja. Para habaib kalau saudara sholat di belakang habaib, selesai sholat apa yang dilakukan? Tawasul. Al-Fatihah kalau taqabbal shalah wa du'a bismillahirrahmanirrahim walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin. Ya. Kirimin Fatihah buat orang-orang dulu. Kenapa? Kita bisa begini karena jasa orang dulu. Itulah yang membedakan pengajian kita dengan pengajian selain kita. Coba aja pengajian yang sering tersebar di YouTube. Ya ini lagi-lagi nggak nyalahin mereka, enggak. Atau kita nggak merasa benar, enggak. Mereka setiap buka pengajian nggak pernah tawasul, nggak pernah baca sholawat ya Rabbi bil Mustafa, ya langsung menerangkan ilmu, merasa ini ilmu karena kesungguhan dia, karena belajar dia, sehingga ilmunya disampaikan begitu aja. Yang ada udah ya begitu aja hilang, masuk kanan keluar kiri. Tapi ilmu yang disampaikan oleh para ulama ahli tawasul, walaupun jemaahnya kagak paham, tapi keberkahan ilmu akan nempel. Jadi tawasul itu mendatangkan keberkahan pada ilmu yang diajarkan. Kalau ilmu semua sama, tapi keberkahan dalam ilmu lah nggak semua orang bisa dapat tanpa guru yang bersanad. Nah, jadi kita inilah yang mengingatkan kita, kalau kita nggak bisa ngikutin amal soleh orang-orang dulu, minimal kita cintai mereka. Jadi dalam hidup itu kita harus punya rasa cinta sama orang soleh. Harus itu harus. Kenapa? Ibadah kita ini nggak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Ya ibadah kita nggak ada apa-apa ya saudara. Ibadah orang dulu 500 tahun buat ibadah semata, ternyata nggak menjamin dirinya masuk surga gara-gara ibadahnya. Itu 500 tahun ibadahnya, siangnya puasa, malamnya tahajud, nggak pernah tidur 500 tahun, masih juga nggak dianggap ibadahnya oleh Allah. Apalagi ibadah kita yang puasa nggak pernah, tahajud jarang, sedekah boro-boro, ngomongin orang mulu, ya masih merasa diri kita orang soleh. Oh, nauzubillah. Nah ini pentingnya kita ngaji, mengingatkan kita, ayo ini sudah di awal tahun 2022, masing-masing kita berarti sudah berkurang umurnya di hadapan Allah, sudah berkurang. Sampai kapan kita nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Maka persiapkan diri kita untuk terus ya mendekatkan diri kita ya kepada Allah melalui orang-orang soleh yang mengajak kita untuk dekat sama Allah. Ya, saya pribadi pengen mudah-mudahan Ratibul Hadat tadi yang kita baca, mudah-mudahan anak muda bisa lazimin tiap maghrib. Kalau bisa tiap maghrib, antara maghrib dan isya baca Ratibul Hadat, ganti-gantian dijadwalin aja, jadwalin. Ya, biar terbiasa baca Ratibul Hadat. Habis maghrib sampai menjelang isya nggak apa-apa, 10 menit, 15 menit. Ya kalau nggak ada acara, panjangin ratibnya. Kalau tadi kan pendek tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah kalau selain taklim, panjangin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha. Enak kan gitu kan? Nah, dipanjangin enggak apa-apa. Agar terbiasa di mushola terus makmur dengan ratibul haddad. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan juga buat orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu kita, pendiri mushola Babu Taubah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma khudina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a sya'ni wa ta'zi. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a sya'ni wa ta'zi. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a sya'ni wa ta'zi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.